Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i khairul anami sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Salah satu nikmatnya adalah nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini sebuah tausiah keagamaan yang bertema pilar-pilar akhlak yang tidak terpuji. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tidak terpuji adalah sifat kotor. Sifat yang tidak baik. Yang ada di dalam diri seseorang. Yang bercokol di dalam diri seseorang. Sifat-sifat tidak terpuji itu berdiri di atas pilar-pilar. Pilar-pilar itulah yang akan melahirkan akhlak-akhlak tidak terpuji. Ada 4 pilar dari akhlak yang tidak terpuji, yaitu kebodohan, kezoliman, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Saya ulangi, pilar-pilar akhlak tidak terpuji adalah kebodohan, kezoliman, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Mari kita mendengarkan bagaimana uraiannya tentang 4 pilar ini. Sifat bodoh atau kebodohan dapat membalikkan pandangan atau sesuatu yang sebenarnya baik terlihat buruk. Dan sesuatu yang sebenarnya buruk terlihat baik. Sesuatu yang tidak mengenakkan akhirnya terlihat enak. Sesuatu yang enak menjadi tidak enak. Sifat bodoh. Timbulnya sifat seperti itu karena seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Padahal boleh jadi yang tidak enak itu adalah baik buat dirinya. Yang enak belum tentu baik untuk dirinya. Maka menentukan baik dan tidak baiknya sesuatu harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Dengan kebaikan, suatu aib dan kekurangan terlihat sempurna. Selain itu, kebodohan dapat membutakan seseorang sehingga tidak bisa melihat aib dalam keadaan sesungguhnya. Karena itu, jangan bodoh. Carilah ilmu, carilah pengetahuan,
agar kita bisa mengenal sesuatu itu baik atau tidak, buruk atau baik. Pilar yang kedua yang menjadi pilar dari akhlak tidak terpuji adalah sifat zalim atau kezaliman. Sifat ini mendorong seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada tempat semestinya. Dengan begitu ia akan mudah marah pada saat ridha dan pasrah diri. Seharusnya dia menguasai diri. Ia juga akan mudah tergesa-gesa pada saat diharuskan bersikap ekstra hati-hati dan waspada. Ia juga akan memilih kikir, meski seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela berderma. Kezoliman. Sikap membiarkan orang lain dalam kesulitan, termasuk sifat kezoliman. Membuat orang lain tetap tidak bisa berdaya, itu adalah kezoliman. Seseorang yang memiliki sifat zolim akan nekat mengambil risiko pada kondisi yang semestinya ia lebih tepat untuk menahan diri. Jadi, ia akan selalu mengambil sikap yang keliru pada semua situasi karena sifat kezoliman yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya itu, sifat zalim dapat mengubah seseorang untuk bersikap terlalu lunak dan mudah dikuasai pada saat ia harus bersikap berani dan pantang menyerah. Atau sebaliknya, seseorang menjadi keras hati pada saat ia harus berlemah lembut. Sifat ini juga dapat membuat seseorang merendahkan dirinya pada saat seharusnya ia menunjukkan keagungan dan kemuliaan dirinya. Atau sebaliknya, ia justru memperlihatkan kecongkakannya pada saat seharusnya ia merendahkan dirinya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang ketiga yang menjadi fondasi dari akhlak buruk adalah sikap mendahulukan hawa nafsu. Sikap ini dapat menciptakan hasrat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan. Atau boleh jadi dia menjadi manusia yang kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Tidak dapat dia menjinakkan dirinya. Dia akan hanyut oleh hawa nafsunya. Dia akan hanyut dengan ketamakannya. Dan ini menyebabkan dia mencobloskan dirinya sendiri ke dalam jurang kehinaan dan kerendahan. Mengikuti hawa nafsu akan membuat seseorang terjerumus dalam kehinaan dan kerendahan. Pilar yang keempat yang menjadi pilar yang menyebabkan lahirnya sifat-sifat yang tidak mulia, lahirnya akhlak yang tidak mulia adalah seseorang yang memiliki sifat pemarah. Sifat pemarah yang ada dalam diri seseorang dapat mendorong seseorang untuk bersikap congkak. Dapat mendorong seseorang untuk selalu mendengki. Dapat mendorong seseorang untuk mudah menyulut api. Dan sifat ini juga dengan mudah
melancarkan tindakan tanpa perhitungan. Karena itu, tahanlah amarahmu, tahanlah kemarahanmu. Keempat sifat ini melahirkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji. Dasar dari keempat sifat ini adalah terlalu membiarkan diri dalam keadaan lemah dan tidak dapat menahan jiwa dalam berbuat dan bersikap berlebih-lebihan. Jika seseorang memiliki minimal 2 sifat itu, dapat dipastikan dia akan memiliki tabiat sangat keji. Jika terkadang terbentuk dari 2 sifat yang tidak dapat dikontrol dan terlalu lemah, orang yang terbentuk dari sifat seperti ini akan menjadi sosok yang sangat keras jika berkuasa dan sangat hina jika dia dikuasai oleh orang lain. Orang seperti ini akan menjadi orang yang zalim, keras, dan otoriter. Jika berada di bawah bayang-bayang orang-orang lain, ia akan menjadi sangat lemah daripada seorang wanita. Ia juga menjadi pengecut di hadapan orang-orang yang lebih kuat dan bersikap sewenang-wenang terhadap orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya. Akhlak tercela dapat menarik sifat-sifat tercela yang lain. Selain itu, satu akhlak mulia biasanya berada di tengah-tengah 2 sifat tercela. Artinya, akhlak mulia itu merupakan titik tengah di antara 2 hal yang tidak baik. Dermawan misalnya berada di antara 2 sifat tercela, yaitu kikir dan boros. Demikian pula sifat rendah hati diapit oleh 2 sifat yang tidak terpuji, yaitu rendah diri atau hina dan pongah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, inilah akhlak yang mulia. Pilar-pilarnya ada 4, dan akhlak yang tidak mulia atau tidak terpuji juga pilarnya 4, seperti yang baru saya sebutkan tadi. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.